Berapa banyak keputusan yang tidak Anda ambil hari ini? Berapa banyak ide yang tidak Anda suarakan? Berapa banyak pakaian yang tidak Anda kenakan? Apa kata orang nanti? Anda seperti miliaran orang lainnya hidup seolah sedang berdiri di bawah sorotan lampu panggung raksasa dengan jutaan mata imajiner yang mengawasi, menganalisis, dan menilai setiap gerakan Anda. Setiap kesalahan kecil terasa seperti bencana global. Bagaimana jika saya katakan, lampu sorot itu tidak ada? Dan penontonnya sudah lama pulang? Selama 10 menit ke depan, kita akan membuka berkas kasus ini. Kita akan membongkar bukti psikologis dari sebuah kebenaran yang akan terasa menyakitkan pada awalnya, namun pada akhirnya akan membebaskan Anda selamanya. Tersangka utama dalam kasus ini, ilusi massal yang menjangkiti hampir setiap manusia, memiliki nama klinis, The Spotlight Effect atau efek lampu sorot. Ini adalah bias kognitif yang terdokumentasi dengan baik, di mana kita secara konsisten dan masif melebih-lebihkan seberapa besar penampilan atau tindakan kita diperhatikan oleh orang lain. Kita adalah bintang di film kita sendiri, dan kita lupa bahwa orang lain tidak menonton film yang sama. Analogi forensiknya begini. Kita semua adalah matahari di tata surya kita sendiri. Kita merasakan panas kita, melihat cahaya kita, dan secara logis kita berasumsi bahwa semua planet, semua orang lain, juga mengorbit dan berputar di sekitar kita. Padahal, kebenarannya adalah mereka tidak mengorbit di sekitar kita. Mereka sibuk menjadi matahari di pusat tata surya mereka masing-masing. Bukti pertama kita datang langsung dari laboratorium psikologi. Pada tahun 2000, para peneliti di Cornell University melakukan sebuah eksperimen klasik yang kini dikenal sebagai The Barry Manilow T-shirt Study. Prosedurnya sederhana. Mereka meminta seorang mahasiswa untuk masuk terlambat ke sebuah ruangan yang penuh dengan mahasiswa lain sambil mengenakan T-shirt yang sengaja dibuat sangat memalukan dengan wajah penyanyi Barry Manilow yang besar. Setelah keluar dari ruangan itu, mahasiswa tersebut diminta untuk menebak berapa persen orang yang memperhatikan dan bisa mengidentifikasi T-shirtnya. Prediksinya, yang didorong oleh rasa malu yang hebat, sekitar 50%, separuh dari ruangan itu. Kenyataannya, hanya 23%, kurang dari seperempat. Artinya, lebih dari 75% orang di ruangan itu terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri, catatan, pikiran, kecemasan mereka, sehingga bahkan tidak menyadari keberadaan T-shirt paling memalukan sekalipun. Bukti konkret pertama, paranoia kita jauh lebih besar dari realitas. Bukti kedua membawa kita lebih dalam, ke tingkat perangkat keras. Otak kita secara desain adalah organ yang sangat egois atau egosentrik. Ia harus memproses triliunan bit data setiap hari, dan untuk bertahan hidup, semua data itu harus disaring melalui satu pertanyaan utama. Apa artinya ini bagi saya? Karena pikiran, perasaan, dan rasa malu kita begitu nyata dan begitu keras di dalam kepala kita secara keliru berasumsi bahwa itu juga sama pentingnya bagi orang lain. Otak kita tidak bisa dengan mudah memahami bahwa bagi orang lain, kita hanyalah karakter figuran yang melintas di latar belakang film mereka. Kita secara neurologis terprogram untuk melebih-lebihkan peran kita sendiri dalam cerita orang lain. Bukti terakhir adalah bukti yang bisa Anda verifikasi sendiri sekarang juga. Lakukan otopsi mental yang cepat. Coba berhenti sejenak dan ingat dengan jujur kapan terakhir kali Anda menghabiskan lebih dari 10 detik memikirkan kesalahan kecil yang memalukan yang dilakukan oleh teman atau kolega Anda.
baju aneh yang mereka pakai minggu lalu, atau lelucon yang gagal di rapat kemarin? Kemungkinan besar Anda tidak bisa mengingatnya. Atau jika bisa, itu hanya sesaat. Kenapa? Jawaban brutalnya adalah karena Anda terlalu sibuk mengkhawatirkan lampu sorot Anda sendiri untuk punya waktu dan energi memperhatikan lampu sorot orang lain. Dan semua orang juga begitu. Setelah meninjau semua bukti ilmiah, bukti neurologis, dan bukti observasional, putusannya jelas dan tidak dapat diganggu-gugat. Lampu sorot itu adalah ilusi, sebuah hantu yang diproyeksikan oleh pikiran Anda sendiri ke dinding dunia. Penjara penghakiman yang Anda rasakan selama ini, yang membuat Anda tetap kecil dan aman, jerujinya Anda ciptakan sendiri dari pikiran Anda. Dan pintunya tidak pernah terkunci. Dan disinilah letak kebenarannya. Disinilah rasa sakit bertemu dengan pembebasan. Kabar yang menyakitkan bagi ego kita bahwa tidak ada yang peduli sebanyak yang kita kira sebenarnya adalah kabar baik terbesar dalam hidup Anda. Itu bukan berarti Anda tidak penting. Itu berarti Anda bebas. Jadi bagaimana rasanya hidup tanpa beban penghakiman imajiner ini? Rasanya seperti kemampuan untuk mengambil resiko karir tanpa takut dicap bodoh. Rasanya seperti keberanian untuk menjadi autentik, bahkan jika itu berarti menjadi aneh. Rasanya seperti kekuatan untuk gagal di depan umum, menertawakannya, dan mencoba lagi. Karena Anda tahu penontonnya tidak pernah benar-benar ada di sana untuk menonton. Tapi jangan percaya begitu saja pada saya. Bukti terbaik adalah bukti yang Anda kumpulkan sendiri. Jika sebagian dari Anda masih ragu, maka lakukan eksperimen film ini. Besok, lakukan satu hal kecil yang biasanya terlalu Anda takuti untuk lakukan karena malu. Kenakan baju aneh itu. Ajukan pertanyaan yang Anda anggap bodoh dalam rapat. Unggah karya pertama Anda yang belum sempurna. Lalu dengan jujur dan objektif seperti seorang ilmuwan, hitunglah berapa banyak orang yang benar-benar peduli atau berkomentar negatif. Tuliskan hasil eksperimen Anda di kolom komentar di bawah ini, saya jamin Anda akan terkejut dengan betapa sedikit atau bahkan nol angka yang Anda tulis.